Mazmur 48. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita, dialah seharusnya dan untuk selamanya, dialah yang memimpin kita. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang menyimpan, melakukan firman-Nya, dan membagikannya kepada setiap orang sesuai dengan rancangan dan kehendak-Nya. Pembelajaran dari Mazmur 48 ini berbicara tentang beberapa bagian penting. Yang pertama mengenai keindahan dan kekuatan Sion. Dan yang kedua berkaitan dengan kepedulian Allah terhadap gerejanya, terhadap umatnya. Mari kita pelajari bagian yang pertama mengenai keindahan dan kekuatan Sion. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, kita dapat belajar dari ayat-ayat tersebut mengenai nyanyian kemenangan. Sedangkan dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15, kita akan belajar mengenai kepedulian Allah terhadap umatnya. Bagian pertama mengenai keindahan dan kekuatan Sion. Sang pemazmur merancang sebuah pengertian untuk kita mengenal kota Sion. Ada dua bagian besar yang digambarkan dari Mazmur 48 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 berkaitan dengan kota Sion, yaitu mengenai bahwa Raja Sorga Allah kita memiliki kota Allah, yaitu Yerusalem, yang dipilihnya dari semua kota Israel untuk menetapkan namanya di sana. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Demikian firman Tuhan yang menggambarkan bahwa kota Allah adalah kota yang menyatakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Yerusalem adalah kota raja besar, raja seluruh bumi yang berkenan untuk menyatakan bahwa dirinya hadir secara istimewa di sana. Selain itu, dalam pengertian keindahan dan kekuatan Sion, dijelaskan juga mengenai bahwa raja-raja di bumi takut kepadanya, bahwa Allah dikenal di puri-puri para penguasa di Yerusalem sebagai tempat perlindungan, dan hal ini baru saja mereka buktikan sendiri dan itu sungguh menakjubkan. Mari kita telusuri lebih jauh lagi mengenai keindahan dan kekuatan Sion. Kita tahu bahwa Yerusalem diterangi dengan pengetahuan akan Allah. Allah terkenal di Yehuda dan namanya masyhur, tetapi terutama di Yerusalem, markas besar para imam yang mulutnya harus menjaga pengetahuan ini. Kota itu diabdikan kepada Allah bagi kehormatan Allah. Oleh sebab itu ia disebut gunungnya yang kudus, sebab ungkapan kudus bagi Tuhan.
Yerusalem adalah tempat yang ditentukan bagi perayaan dan ibadah yang khidmat kepada Allah. Di sana dia sangat dipuji-puji dan sangat terpuji. Kota itu berada di bawah perlindungan Allah secara khusus. Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Maksudnya dia telah membuktikan dirinya sebagai tempat perlindungan. Dan sebagai tempat perlindunganlah Allah dipandang oleh semua orang yang menyembahnya. Karena semuanya ini, Yerusalem dan terutama Gunung Sion yang di atasnya bukit Allah dibangun, dikasihi dan dikagumi di mana-mana. Pada bagian yang kedua, mengenai keindahan dan kekuatan Sion, memberikan gambaran kepada kita bahwa memang banyak kejadian sebelum peristiwa-peristiwa kemenangan yang membuat mereka merasa takut terhadap musuh-musuh mereka. Sebab raja-raja datang berkumpul, penguasa-penguasa di sekeliling mereka bersekutu melawan Yerusalem. Tetapi Allah membuat musuh-musuh penguasa kota itu takut kepada mereka dengan hanya melihat Yerusalem saja. Mereka sudah dihantam dengan rasa takut dan kegentaran. Pada bagian yang kedua inilah kita belajar bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dan membiarkan umatnya di dalam situasi yang menakutkan. Kalau kita dalam kehidupan konteks saat ini, maka keindahan dan kekuatan Sion itu berarti sesungguhnya keindahan dan kekuatan Allah yang menyatakan diri, yang hadir, yang berdaulat, yang berkuasa, yang berkemenangan. Karena itu kita tidak perlu gentar dan takut terhadap musuh-musuh Allah, terhadap orang-orang yang membenci umat Allah. Memang mereka orang-orang kafir, penyembah berhala, mereka tentunya merasa kuat karena banyak, merasa hebat karena pintar, merasa tahu segalanya karena mampu. Tetapi semuanya itu sia-sia dan tidak ada artinya dibandingkan dengan keindahan, kekuatan Sion. Tuhan yang bertakhta di sana, yang berdaulat di sana. Mari kita lanjutkan pada bagian yang kedua dari Mazmur 48 ini yang memberikan gambaran kepada kita mengenai apa yang dituliskan, yaitu kepedulian Allah terhadap umatnya. Allah peduli terhadap umatnya. Biarlah kita yang diberikan iman percaya melalui firman Tuhan kita mendapat keteguhan iman itu. Dan kita bersyukur bahwa seperti apa yang kita dengar, demikian juga apa yang akan kita lihat. Sama seperti kita telah mendengar tentang apa yang telah diperbuat Allah melalui pemeliharaan ilahinya pada zaman dahulu, demikian juga kita melihatnya apa yang telah diperbuatnya pada zaman kita sendiri saat ini. Dalam hal ini saudara dan saya bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, memberikan kepada kita ketenangan, kesabaran, keberanian, ketekunan untuk tetap setia di dalam kesetiaan Tuhan. Sama seperti apa yang telah kita dengar dalam janji dan nubuat yang disampaikan para nabi. Demikian kita juga melihat terlaksananya, tergenapinya semua janji dan nubuat yang dinyatakan Tuhan melalui hamba-hambanya di masa lalu. Kita telah mendengar bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Dan Yerusalem ada kota Allah yang sangat disayanginya. Tuhan Allah peduli dengan umatnya, peduli di mana kita bisa ada dan ada sampai saat ini. Kita bersyukur karena Allah kita diam di dalam hati kita, bekerja di dalam hati kita, berkarya melalui hidup kita. Kita melihat dan menyaksikan dan mengalami sendiri kepedulian dan perhatian Allah terhadap diri kita. Perhatiannya dalam perkara-perkara besar yang telah diperbuatnya, yang sedang diperbuatnya, dan yang akan diperbuatnya bagi kita umatnya, orang-orang Kristen dimanapun berada. Mari kita bersyukur untuk hal ini, dan mari kita terus berjuang untuk menjalankan kehendak Allah. Kita percaya bahwa Tuhan Allah membantu kita, menolong kita, mengarahkan kita untuk betul-betul menjalankan kehendaknya. Biarlah pengharapan kita akan kemantapan dan keberlangsungan umatnya diteguhkan dengan apa yang dinyatakan dari apa yang telah kita lihat dibandingkan dengan apa yang kita dengar di kota Allah. Kita dapat menyimpulkan bahwa Allah mendirikannya untuk selama-lamanya. Artinya tidak mungkin ada kehancuran, yang ada justru kejayaan.
Tidak mungkin ada kemusnahan, yang ada adalah tetap hidup untuk selama-lamanya. Selain itu, di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat ke-14, kita mengetahui bagian-bagian penting yang perlu untuk kita renungkan lagi. Ada pengharapan di balik kesulitan dan kesusahan apapun. Kalau kita membaca di ayat 12, biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Ya, kita berharap kiranya keadilan Tuhan dinyatakan dan kita menikmati kemenangan itu. Kita yakin bahwa umatnya akan berdiri untuk selama-lamanya. Gereja dibangun di atas batu karang dan alam maut tidak akan menguasainya. Allah sendiri telah mengambil tanggung jawab dalam mendirikannya. Tuhanlah yang meletakkan dasar Sion. Tuhan jugalah yang meletakkan dasar iman kita kepadanya. Biarlah dengan demikian pikiran kita dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang baik tentang Allah. Karena itu, mari kita memandang Allah yang baik dan selama-lamanya baik. Marilah kita berikan kepada Allah kemuliaan atas perkara-perkara besar. Kita bisa menyaksikan bagaimana umatnya terus dijaga, dipelihara di tengah-tengah gencaran duniawi, teknologi, agama-agama kafir, penyembah-penyembah berhala yang selalu berupaya menyudutkan, meremehkan, melecehkan, merendahkan umatnya. Tetap kita lihat dan kita saksikan perkara-perkara ini di hadapan Tuhan, dan kita mengalami kemenangan. Dan kita bersyukur seperti nama Tuhan kita, demikianlah masyurnya namanya. Bukan hanya di Yerusalem, tetapi sampai ke ujung-ujung bumi. Kemasyurannya berarti sebagian orang di seluruh penjuru bumi akan didapati memberikan kemuliaan kepadanya sesuai dengan kemasyuran namanya. Sejauh mana namanya terdengar, sejauh itu pula kemasyurannya akan terdengar. Karena itu mari kita terus memberitakan Injil Yesus Kristus, memproklamasikan namanya, nama di atas segala nama. Disitulah kita menyadari kepedulian dan perhatian Tuhan yang terus menegakkan keadilan, karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Segala pekerjaan kuasanya sejalan dengan hukum-hukum kekal tentang keadilan. Biarlah kita sebagai anggota tubuh Kristus yang secara khusus mendapatkan penghiburan dan mendapatkan kekuatan, agar kita saling menghibur, saling menguatkan, dan bersukacita di dalamnya. Kita bersorak-sorak karena Tuhan menghukum orang-orang jahat. Dan marilah kita terus tekun mengamati contoh dan bukti dari keindahan, kekuatan, dan keamanan bagi umatnya. Dan terus-menerus bersyukur kepada Tuhan. Kita menyaksikan Tuhan memberikan berkat-berkatnya dan kita menghitung berkat-berkatnya. Dengan demikian, maka sebagai orang Kristen, kita memuji-muji pembebasan yang menakjubkan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus bagi umatnya. Kita menceritakan ini kepada angkatan generasi berikutnya dari generasi berikutnya. Kita memiliki suatu rancangan keindahan untuk membentengi diri, melawan ketakutan, melawan ancaman, melawan bahaya, dengan tetap memandang kepada Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang setia menopang memelihara kita. Kita bersyukur untuk semuanya itu dan kita pastikan bahwa kita menerapkan berita Injil Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Akhirnya kita bersorak-sorai di dalam Allah karena keyakinan tersebut, dan kita percaya Allah kita, dialah milik kita dan kita miliknya. Dia adalah Allah kita yang memimpin kita sampai kematian tiba, dan kita akan berjumpa dengan Dia muka dengan muka di langit dan bumi yang baru. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan pemahaman yang mendalam dan mendasar bahwa sungguh Allah memperkenalkan dirinya, dan sungguh kita menyaksikan sendiri bagaimana Allah menegakkan keadilannya, serta kita memasyurkan namanya di seluruh bumi. Kita percaya bahwa Allah kita untuk selama-lamanya yang memimpin kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan ragu. Bahaya akan selalu ada, kemungkinan untuk dianiaya akan selalu ada, tetapi kita terus maju
memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Di sanalah orang-orang pilihannya akan kembali memuji-muji Tuhan. Maranatha.